Bab 46 tamat. Zahwa mau mamah kembali sama ayah. Senyum simpul pertanda jawaban dari Zahwa. Sorot mata penuh harap, dia masih sama seperti Zahwaku semasa kecil dulu. Paling tidak rela melihat orang tuanya berjauhan. Sewaktu kecil dia sering merengek karena ditinggalkan ayahnya bekerja. Merangkak dewasa, putriku malah harus benar-benar berjauhan sampai menekan mentalnya. Walaupun keberuntungan masih berpihak pada keluargaku, putri kecilku yang beranjak dewasa masih bisa diselamatkan. Perlahan menjauh dari benda haram. Apa mungkin ini pertanda aku harus kembali pada Mas Ilyas? Aku takut jika mementingkan ego, Zahwa akan tersiksa kembali, tak menutup kemungkinan putriku rapuh lagi karena bisikan setan. Sehingga untuk kedua kali terjerumus dalam jurang kenistaan. Demi Zahwa, mamah rela kembali pada ayah, ucapku lesu. Hati pilu mengucapkannya, luka masa lalu basah lagi. Bukan itu maksud Zahwa, mah. Awak cuma pengen tahu, apa mamah masih sayang sama ayah? Awak gak akan memaksa mamah kembali, walaupun awak memang berharap keluarga kita utuh lagi. Mamah masih sayang sama ayah. Jawabku bertolak belakang dengan pikiran, tapi hati bergetar tanpa alasan ketika mengucapkannya. Aku sengaja menutupi rasa sakit, berharap dengan begitu dapat memberikan kebahagiaan pada Zahwa. Aku tak bisa menolak, meskipun dia tidak berniat memaksa kami kembali. Namun, aku ingin mewujudkan harapannya, sebuah keinginan yang sudah dia pendam selama ini. Putriku saja bisa mengubur kebencian pada ayahnya. Harusnya aku bisa melakukan hal yang sama. Mungkin sekaranglah waktu untuk benar-benar mengikhlaskan semua yang sudah terjadi, mencoba membuka lembaran baru walaupun sejujurnya rasa perih dan trauma masih ada. Kekecewaan mengakar kuat di hatiku akibat perselingkuhan Mas Ilyas. Mamah gak bohong kan? Tidak nak, mamah akan kembali dengan ayah agar keluarga kita utuh lagi. Jawabku dengan senyum terpaksa. Tapi mah, awak gak mau memaksakan perasaan mamah. Setelah dapat hukuman rehabilitas, Zahwa mulai merenung. Awak sadar apa yang awak lakukan salah. Terlalu fokus pada masalah bukan solusi. Awak juga sadar walaupun mamah dan ayah terpisah, tapi cinta kalian tetap utuh buat awak. Sayang. Aku rangkul pundak Zahwa dan mengecup keningnya. Kamu nambah bijak karena dekat sama Kak Fauzia, tanyaku dengan nada menggoda. Mamah bisa aja bercandanya, tapi emang iya sih, Kak Fauzi juga ikut andil mendukung Zahwa biar jadi manusia lebih baik lagi. Tuh, bener kan kata Mama? Kalian pasti saling mencintai kan? Mama, apaan sih? Bahas cinta-cintaan segala. Kita kembali lagi ke topik pembahasan awal. Terkait mamah sama ayah, apa benar mamah masih sayang sama ayah dan mau rujuk lagi? Sengaja aku belokkan pembicaraan, tetap saja Zahwa terus mencecar jawaban yang pasti. Dia mengobrak-abrik hatiku supaya terbuka. Iya sayang, mama akan segera membicarakannya dengan ayah. Awak tunggu kabar bahagianya ya, keluarga kita akan utuh lagi. Baiklah mah, semua keputusan ada di tangan mama. Jangan ambil pilihan hanya karena terpaksa. Awak tak akan memaksakan apapun untuk mama. Asal ada mama, awak akan selalu bahagia. Anak mama jadi tukang gombal ya. Hehehe, latihan so sweet mamahku sayang. Cie, biar bisa so sweetan sama Fauzi ya. Ih mama sotoy banget kayak onti laras. Kami tergelak bersama menikmati momen berdua. Walaupun tak bisa lama-lama, Zahwa harus kembali ke tempat rehabilitas. Dia bawa lauk beserta rantangnya. Waktu yang singkat membuatnya baru sempat memakan beberapa sendok saja. Dengan langkah gontai aku kembali ke rumah, kaki rasanya goyah menapak di bumi. Hampir beberapa kali mau menabrak kendaraan lain akibat melamun tidak jelas. Bersyukur masih bisa sampai dengan selamat. Mbak,
Kenapa mukanya murung gitu? Kayak bokong panci, gelap tanpa masa depan. Hahaha, sambut Laras ketika aku membuka pintu. Berisik Ras, nyerocos aja kayak motor butut. Dih, sensi banget, santuy dong. Aku yang lagi kesel aja, tetap tersenyum nih. Kesel kenapa? Lagian kenapa udah balik? Kalau kencan tuh yang lama dong. Justru itu resiko punya pacar sibuk. Baru mau OTW jalan-jalan malah mendadak ada urusan kantor. Sedih dah. Padahal kan hari libur. Hahaha, kesian banget kamu Ras. Udah dandan cetar membahana cuma sampai tengah jalan. Terus balik lagi deh. Aku ledek Laras sambil tertawa keras. Lucu sekali ekspresinya, bibir cemberut sampai 5 cm, matanya melotot, hidung kembang kempis menahan kesal. Gak apa-apalah, kan masih bisa jalan nanti lagi. Udah jangan bahas tentang kegagalan kencanku Mbak, udah reda keselnya. Jadi mulai lagi nih. Hahaha, maaf Pras, canda. Terus Mbak juga kenapa mukanya kayak gitu? Ceritalah sama adikmu yang cantik ini. Zahwa Ras. Zahwa kenapa? Dia masih make atau kabur? Hus, sembarangan. Bukan soal itu Ras. Tapi Zahwa pengen aku balikan sama Mas Ilyas. Apa? Suara Laras mendobrak gendang telingaku. Teriaknya bagai suara pesawat jatuh di darat lalu meledak, mengagetkan siapa saja yang mendengarnya. Bahaya ini Mbak. Wah, pasti Bang Ilyas udah ngehasut Zahwa. Enggak Ras, wajar kalau Zahwa mengungkapkan harapan yang demikian. Tak ada anak yang menginginkan orang tuanya terpecah belah. Pasti rasanya tidak enak. Sesuatu yang berjarak memang menyisakan kerinduan yang menyiksa. Itu yang dirasakan Zahwa sekarang dan kedepannya. Ya juga sih Mbak. Terus Mbak beneran mau balikan lagi sama Bang Ilyas? Tapi kayaknya tepat sih kalau kalian rujuk. Secara si nenek gayung gak bakal ganggu lagi. Jadi gak ada penghalang untuk Mbak bersatu sama Bang Ilyas. Aku hanya menunduk lesu sambil menggelengkan kepala. Tak bisa merespon opini Laras. Aku memilih masuk ke kamar, membiarkan Laras sendiri di ruang tamu. Ya Rob, dan apa yang harus aku pilih? Zahwa memang tidak memaksa, akan tetapi aku bisa merasakan betapa dia ingin ibu dan ayahnya kembali bersatu. Apa aku harus menghilangkan ego, melupakan kenangan pahit masa lalu, kemudian berlayar lagi bersama Mas Ilyas dalam bahtera baru. Menjelang waktu sepertiga malam, mata terbuka, segera aku ambil wudhu, menggelar sejadah dan melakukan sholat tahajud serta istikharah, masing-masing 2 rakaat. Aku bermunajat pada pemilik kehidupan, memohon jalan yang terbaik untukku, Zahwa dan Mas Ilyas, berharap cinta kasihnya untuk mempermudahkanku menapaki jalur hidup. Tak ada tempat mengadu dan meminta selain kepadanya. Hanya pada Sang Pencipta aku sandarkan semua beban kehidupan. Mengadu bahwa beban ini terlalu berat, tak kuat lagi memikulnya. Air mata menjadi saksi bahwa aku sudah memasrahkan semuanya kepada pemilik kehidupan. Mata perlahan menutup, tubuh meringkuk di atas sajadah, tangan masih memutar buliran tasbih, hati tak henti melafalkan asmanya. Mbak bangun, sholat subuh woi. Astagfirullah, Mbak ketiduran Ras. Bukan ketiduran Mbak, tapi Mbak udah kayak orang pingsan. Aku gedor pintunya gak bangun-bangun. Pas dibuka masih tidur. Mana pakai mau kena. Sana wudhu Mbak, udah mau 5:30. Ya Allah, 5:30. Tanya aku bangkit. Segera masuk kamar mandi, bergegas melaksanakan kewajiban sholat subuh sebelum matahari terbit. Mak, maaf Ella gak bantu masak, ucapku duduk di ruang makan setelah selesai sholat dan mandi. Iya Ndora, apa-apa. Emak dan Lara sudah menyiapkan makanan. Kami terbiasa sarapan pagi-pagi, apalagi emak. Jika harus ke pasar, maka sesudah subuh langsung sarapan untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tidak mudah tumbang oleh penyakit. Ella, kamu niat mau balikan sama Ilyas?
Tanya emak setelah kami menyelesaikan sarapan. Aku lirik ke arah Laras. Adikku hanya tersenyum lebar dan mengedipkan sebelah mata. Pasti anak itu yang memberitahu emak. Dasar Laras, belum waktunya cerita dia sudah bicara. Membuatku bingung harus mengatakan apa pada emak. Menurut emak, Ella harus gimana, mak? Jujur, Ella masih sakit hati sama Mas Ilyas. Tapi Ella hanya ingin berusaha jadi ibu yang terbaik untuk Zahwa. Emak ngerti Ella, hatimu pasti berat, tapi siji yang perlu diingat-ingat, Dok. Apa, Mak? Kamu tidak bisa membahagiakan anakmu kalau hatimu tidak bahagia. Kalimat yang dilontarkan emak sampai ke hati. Lalu mulai dicerna otak. Benar apa yang dikatakan emak, jika aku mau kembali bukan karena tulus dari hati, maka akan sulit dijalani ke depannya. Walaupun sesuatu yang terpaksa akan jadi terbiasa, namun hasilnya tak akan sebaik dan sebahagia seketika aku menjalankannya dengan hati yang sukarela. Assalamualaikum, Mbak, ada tamu. Suaranya kayak Bang Ilyas. Sana Mbak, perintah Laras. Masa sih Ras? Ngapain Mas Ilyas datang pagi-pagi gini? Ya mana aku tahu Mbak, kayaknya sih bener Bang Ilyas. Udah hafal aku sama suaranya. Hahaha. Aku lirik emak sebagai kode, meminta pendapatnya. Aku harus melakukan apa kalau tamu yang di depan benar-benar Mas Ilyas? Dia pasti ingin menanyakan soal perasaanku. Mungkin berharap akan memberi jawaban yang berbeda. Karena sudah mendengarkan isi hati anak kami. Temuilah, kalian harus bicara berdua. Aku respon emak dengan anggukan. Ikut Mbak. Laras, ucap emak menahan tangan Laras. Iya, Laras gak ikut-ikutan. Sana Mbak, ungkapkan isi hati Besti. Adikmu bantu doa lewat jalur dapur. Hahaha, berisik Laras. Mode tegang nih. Santuy Mbak. Bibirku mengsol ke arah kanan. Kesal dengan ekspresi Laras yang begitu santai. Dia tidak paham beban kakaknya. Kepalaku terasa membesar sampai 3 kilogram akibat memikirkan perihal hati. Ella, Mas Ilyas, duduk Mas. Gak usah lah, Mas hanya sebentar. Dugaan Laras 100% benar. Sesuai prediksi hatiku juga. Mas Ilyas datang. Ada yang aneh dari kedatangannya. Dia begitu rapih, seperti orang yang siap pergi jauh. Mobilnya langsung dibelokkan ke jalur pulang, padahal baru sampai. Biasanya Pak Supir akan turun, tidak dengan sekarang. Ada apa ini? Masuk dulu Mas, aku mau ngomong penting. Gara-gara Mas menghasut Zahwa, kepalaku jadi pusing. Kita harus ngomong serius. Maaf lah, Mas gak bermaksud memanfaatkan anak kita supaya bisa rujuk. Mas hanya mengungkapkan isi hati pada putri kita. Iya, terserahlah. Duduk dulu buruan. Berdiri terus kayak jelangkung. Gak bisa lah, Mas harus pergi. Mas harus segera pergi. Mas juga udah izin sama Zahwa. Pergi kemana? Ke Singapura lah. Apa? Ngapain jauh-jauh ke negeri singa putih? Mas sudah memprediksi kalau kamu pasti menolak Mas. Walaupun menerima, pasti hanya terpaksa demi Zahwa. Mas bisa lihat dari raut wajahmu yang cemas dan gusar. Mas tak mau menyakitimu lagi, maka Mas memilih pergi. Entah kenapa mendengar penuturannya membuat ulu hatiku perih. Batin rasanya tercabik-cabik, merasa bersalah, tak menyangka Mas Ilyas tersinggung dengan penolakanku sampai sengaja menjauh. Sotoy banget sih Mas, seenaknya pergi. Mas gak mikirin perasaan Zahwa. Aku udah berusaha nurunin ego lah. Aku sudah berusaha nurunin ego loh. Demi tercapainya kebahagiaan anak kita. Mas malah mau pergi. Bukan begitulah. Mas tahu hati kamu masih terluka. Tak elok jika memaksa. Mungkin suatu hari nanti hatimu akan kembali untuk Mas. Hahaha, gak usah drama Mas, ayo kita rujuk.
Aku sudah bertekad untuk rujuk lagi demi putri kita. Ucapku menahan air mata. Mari kita tata hati terlebih dahulu, lah. Sama-sama mempersiapkan diri untuk kembali. Jika nantinya semesta memang mentakdirkan kita bersama. Mulutku bungkam, tak menyangka Mas Ilyas sebijak ini. Mas pamit, lah. Mas keterima kerja di Singapura. Mas akan bekerja di perusahaan marketplace yang kemarin. Tapi di kantor pusatnya Singapura. Mas yakin? Iyalah, Jarak akan memberikan pelajaran berharga untuk memperbaiki diri. Sampai berjumpa kembali, lah. Makasih buat semuanya. Maafkan Mas yang sudah mengecewakan kamu. Mata Mas Ilyas berkaca-kaca, bibir melengkungkan senyum sebagai sapaan terakhir sebelum perpisahan. Dia berbalik dan melangkah ke arah mobil. Mas, langkahku terhenti. Maafkan aku, Mas. Hiksis. Aku peluk dia dari belakang sambil menumpahkan rasa takut kehilangan. Jangan menangis, lah. Mas Ilyas membalikkan badan dan membalas pelukanku. Aku masih mencintaimu, Mas. Tapi berat untuk kembali. Hatiku sakit, Mas. Masih teramat sakit. Aku berusaha menyembunyikan semuanya. Aku mati-matian melenyapkan rasa sayang ini. Selalu mengingat pengkhianatanmu. Supaya bisa melupakanmu. Tapi aku tidak bisa terus-terusan membohongi diri. Rasa cinta itu masih tersisa untukmu. Makasih, lah. Makasih sudah jujur. Tolong jangan menangis. Mas Ilyas melepaskan pelukannya, menghapus air mata di pipiku. Jangan dipaksakan, lah. Aku tahu rasa sakit yang kamu rasakan begitu dalam. Kita harus memperbaiki diri masing-masing. Izinkan aku pamit. Jika masih berjodoh, suatu saat kita akan bersatu lagi. Aku mengangguk tanda setuju. Hati-hati, Mas. Iyalah. Titip Zahwa. Aku pasti kembali. Iya, Mas. Salam buat emak dan Laras. Aku mengangguk dengan senyum tulus. Salam perpisahan berakhir. Mas Ilyas melambaikan tangan. Mobilnya melesat meninggalkan pekarangan rumahku. Mungkin ini yang terbaik, memberi hati kami jarak. Untuk lebih dalam saling mengintrospeksi diri. Kalau jodoh pasti suatu saat akan kembali. Goresan pena Ella, keluarga adalah titipan yang paling berharga, harus dijaga sampai nyawa terlepas dari raga. Jangan korbankan kebahagiaan keluarga hanya demi kepuasan nafsu yang sementara.